Waalaikumsalam. Mbak Aisyah ya? Iya. Ayo silakan masuk, Mbak. Ayo silakan, mari duduk, Mbak Aisyah. Di mana enaknya silakan dipilih sesuka hati, Mbak Aisyah, yang tidak mengganggu nanti. Oke, di situ? Iya. Oke. Gimana tadi, Mbak? Nyasar nggak waktu kesini? Iya, tadi nyasar di itu di gang sebelah. Walah, memang saya biasanya kalau Sherlock itu titiknya malah berhenti di gang sebelah. Oh, Gitu. iya pantesan kan pas saya nyampe loh ke ini Gang Buntu saya bilang, terus ada ibu-ibu kan yang ngarahin mau kemana, terus ya diarahin ke sini. Ya ampun. Jadi naik apa tadi kesininya, Mbak? Itu tadi diantar sama adik saya. Kebetulan dia tuh mau belajar kompor katanya. Nanti katanya telepon aja kalau udah selesai. Jadi Mbak Aisyah ini dari seberang ya? Iya, dari seberang 30 menit dari sini. Nah, jauh-jauh dari seberang nih pastinya Mbak punya tujuan dan maksud tertentu nih, Mbak ya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu kan, Mbak? Iya, saya tuh akhir-akhir ini ada masalah. Iya. Yang istilahnya saya tuh harus ngambil keputusan lah dari masalah saya ini. Karena saya masih bingung dan saya juga masih agak bimbang dan takut dengan keputusan yang harus saya ambil gitu. Makanya saya datang ke sini nemuin Mas Heri supaya saya paham dengan keputusan saya nanti ini gimana. Nah, Mbak Aisyah sebelumnya pernah melakukan sesi konseling belum? Belum sih, saya cuman pernah lihat video gitu, itu kan video-video tugas gitu ya. Cuman saya masih belum paham konseling itu gimana karena memang belum pernah. Oh gitu, jadi baru pertama kali nih. Iya, baru pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling itu, saya berterima kasih kepada Mbak Isa karena sudah percaya dan mau mendatangi saya. Jadi sebelum proses ini, konseling ini dimulai, saya ingin menjelaskan proses dan sifat konseling ini terlebih dahulu. Jadi pengertian konseling itu, Mbak, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seseorang yang profesional kepada orang yang membutuhkan bantuan secara sistematis dan terstruktur. Nah, jadi di sini yang membedakan curhat biasa dengan sesi konseling itu di sini. Kalau curhat biasa kan tidak ada sistematis, tidak sistematis dan tidak terstruktur. Iya. Nah, kalau konseling di sini secara sistematis dan terstruktur, gitu, Mbak. Dan juga ada asas-asas nih, Mbak. Di sini ada banyak asas sebenarnya, namun yang paling terpenting itu adalah 3 asas, yaitu asas kesukarelaan. Yang pertama di sini dipastikan Mbak tidak ada paksaan nih ya dan sukarela untuk datang ke sini. Dan juga yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi di sini saya harap Mbak bisa terbuka dengan saya menceritakan segala masalah dan pengalaman Mbak sehingga nanti kita dengan mudah mencari jalan keluarnya, Mbak. Nah, yang ketiga itu asas kerahasiaan. Nah, jangan khawatir, Mbak. Masalah-masalah yang Mbak ungkapkan di sini ada rahasianya. Jadi jangan khawatir masalahnya Mbak ini tersebar luas seperti itu. Oke, iya. Siap? Dan juga untuk waktunya itu biasanya saya dalam satu kali pertemuan itu 30 menit. Iya. Tapi misalnya nanti di tengah-tengah Mbak tidak ada yang ingin disampaikan lagi atau ada kendala sebelum 30 menit itu bisa kita akhiri. Jadi berarti bisa nanti ada ketemu lagi dong gitu ya? Iya, nanti kita sepakati untuk melakukan pertemuan kedua, misalnya terjadi kendala gitu ya. Oke. Jadi bisa dipahami, Mbak? Iya, paham. Jadi kalau boleh tahu Mbak Isa ada masalah apa ya sampai harus memaksa Mbak Isa memilih sebuah keputusan? Ya jadi saya tuh sebenarnya ada masalah keluarga. Dan masalah ini membuat saya tuh harus mengambil sebuah keputusan, dan saya tuh masih takut lah buat ngambil keputusan ini karena takut akan berefek ke yang lain kayak gitu. Makanya saya datangin Mas Heri
Karena kalau saya setiap mikirin masalah ini tuh kayak apa ya, kayak mau gila lah pokoknya. Karena saya ini kayak saya ngerasa kayak kok kayak berat banget kayak gitu. Makanya saya beraniin diri kesini. Hmm, jadi pada dasarnya Mbak Isa ini masih bimbang dan bingung dalam mengambil keputusan ini Mbak ya. Iya. Kalau saya tuh takut salah kan ngambil keputusan. Takutnya nanti saya ngambil keputusan A misalnya, terus ternyata itu salah. Terus ngambil keputusan B juga takutnya salah. Ya gitulah, bingung, bingung banget. Hmm, kalau boleh saya tahu nih Mbak ya, keputusan apa tuh yang pengen Mbak ambil itu? Ya jadi mas saya tuh bingung. Saya harus berhenti kuliah, terus nanti saya kerja, atau saya tetap lanjut kuliah, tapi dengan kondisi keluarga saya yang nggak mendukung. Nah disitu saya bingung banget. Hmm, kalau boleh saya tahu maksudnya tidak mendukung itu seperti apa ya Mbak? Ya jadi kan saya ini kan kuliahnya di Jawa ya. Saya di Jawa, tepatnya di Surabaya. Dan sekarang saya lagi semester 3 karena lagi corona kayak gini kan, jadi saya pulang. Saya karena daring kan, banyak daringnya. Jadi ya saya milih mending pulang aja, bisa kumpul sama keluarga kan. Nah, terus tapi itu pas saya nelpon ke rumah, entah kenapa tuh ibu saya tuh kayak bukan nggak senang sih, tapi kayak nahan-nahan saya untuk nggak pulang dulu. Padahal sebelum-sebelumnya ya setiap saya kayak liburan gitu, ibu saya tuh kayak wah iya ayo udah cepet pulang aja kayak gitu, jangan lama-lama di sana. Tapi yang kemarin tuh pas saya cerita kalau saya mau pulang, kayak oh iya nanti dulu kayak gitu. Padahal saya pengen pulang waktu itu juga, waktu seminggu sebelum ibu saya nyuruh itu. Ya, tapi saya tetap pikir positif sih, langsung nggak, oh mungkin ada apa, mungkin lagi sibuk ada acara apa gitu. Terus sampailah saya di bandara. Pas di Samarinda, yang jemput itu cuma adik saya. Yang jemput itu cuma adik saya, ya saya bingung lah ini kenapa kok cuma adik saya, karena biasanya tuh setiap saya pulang selalu sekeluargaan dan mereka tuh kayak antusias kan kalau nyambut saya. Sudah pas sudah dijemput, kami singgah makan. Nah di situ saya nanya ke adik saya ada apa, karena saya meskipun saya tetap berpikir positif ya hal-hal negatif tuh pasti ada kan kepikiran ini kenapa ya kok beda kayak gitu. Terus adik saya cerita, dia bilang ya situ ternyata saya baru tahu kalau uh, ayah saya tuh ternyata udah nikah lagi dan udah cerai dari ibu saya kayak gitu. Katanya ayah saya itu selingkuh, dan selingkuhnya itu sama anak magang yang pernah magang di kantornya. Kenapa bisa ketahuan? Ya karena waktu itu ibu saya ada ngecek di HP. Di situ dia melihat ada foto dia sama cewek itu, dan mereka tuh lagi di hotel kayak gitu. Saya nggak bisa membayangkan gimana perasaan ibu saya waktu itu. Dia lihat di WA juga. Di situ dia tahu ternyata cewek itu lagi hamil. Nggak tahu hamil berapa bulan, saya nggak tahu. Nah jadi kalau kejadian itu ibu saya ya nanya lah ke ayah saya kan benar atau enggak, dan itu ayah saya ngaku kalau dia memang benar kayak gitu. Katanya sih niatnya pengen dikasih tahu, tapi karena ibu saya udah tahu duluan ya baru ayah saya ngaku di situ. Ya udah, ya habis itu ayah saya tanggung jawab ke cewek itu dan mereka nikah, dan sekarang ibu saya sama ayah saya udah cerai dan saya nggak tahu itu. Yang bikin saya sampai saat ini sih kalau ingat itu kayak sakit banget.
Saya nggak ngerti maksud dari ibu saya yang ngasih saya itu apa, nggak ngerti. Eh, terus pas udah makan, saya udah lumayan tenang, ditenangin sama adik saya. Terus saya pulang ke rumah, itu saya lihat ibu saya lagi nyapu. Ya saya tetap disambut sama ibu saya. Pas saya nyampe rumah ya, saya berusaha untuk kontrol lagi kalau emosi saya biar yang katanya nggak nangis kayak gitu. Meski seolah-olah saya nggak tahu gitu. Tapi pas saya masuk rumah, ibu saya di situ kayak bersikap biasa aja. Ibu tuh bersikap biasa aja kayak kalau saya nggak tahu gitu ya. Terus sambut gitu, adik ibu udah pulang, terus pelukan, terus cipika-cipiki gitu. Pas saya belum tuh saya udah nggak bisa nahan dan saya langsung nangis. Saya langsung meluk ibu saya. Maaf ya Mbak. Tidak apa-apa Mbak, dikeluarkan aja semuanya. Ambil diminum dulu Mbak. Saya kan karena mungkin ibu saya nggak tahu mengira saya masih nggak tahu, tapi pas ibu saya tuh saya nangis. Ya mungkin di situ udah sadar, udah mulai sadar, oh mungkin ini anak udah tahu. Terus ibu saya nenangin saya kayak udah nggak apa-apa, ibu kan bisa jahit, ibu ngejahit aja kok, ada juga udah senang lagi kayak gitu. Nah, dari situ saya udah mulai pikir kayak semua plan yang sudah saya bikin habis saya kuliah atau pas saya lagi kuliah sama masa depan saya dan adik-adik saya itu semuanya udah kayak langsung buyar lah istilahnya. Kayak ya rencana saya pengen S2, terus nanti mau kerja apa, terus adik-adik saya itu semuanya udah hilang. Yang saya pikir di situ cuman gimana caranya biar keluarga kami tuh kayak utuh lagi, tapi ya udah nggak bisa. Ya terus sejak kejadian itu juga saya udah mikir lagi, udah mulailah kayak mikir-mikir plan A, plan B itu nanti kedepannya gimana. Termasuk itu karena semenjak bisa dari ayah kan, ibu kan nggak ada kerja ya, ibu rumah tangga aja. Karena alhamdulillah ayah tuh kerjanya bagus. Tapi semenjak udah pisah, nggak ngerti ya, ayah tuh katanya udah nggak pernah, jarang banget udah ngubungin kami. Jadi ya di sini saya mikir kayak kalau saya tetap lagi kuliah, nanti yang ngebiayain siapa? Karena ibu saya kan cuman jahit ya. Kalau jahit berapa sih? Kadang sekali jahit berapa, 15.000 kayak gitu. Sedangkan saya tuh punya 4 adik yang harus dibiayain. Ya saya sih mikirnya karena saya udah SMA kan, udah kuliah, udah punya ijazah SMA, ya bisa lah kerja kayak gitu. Saya mumpung masih semester 3, mungkin saya berhenti kuliah aja, terus saya nanti lagi kerja biar adik-adik saya aja yang sekolah, minimal biar bisa mereka lulus SMA kayak gitu. Ya, yang sabar ya Mbak. Saya yakin Mbak, Allah itu memberi ujian tidak bakal di luar dari kemampuan manusianya. Allah memberi ujian ini kepada Mbak
Karena Allah yakin Mbak bisa keluar dari masalah ini, Mbak. Saya yakin itu, Mbak. Kalau begitu, baik Mbak, mungkin Mbak tenangin pikirannya saja dulu. Karena kalau saya lanjutkan juga sesi konseling ini tidak akan bisa kondusif dan juga optimal nantinya. Iya, iya mas, maaf ya mas ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Wajar aja kalau misalnya dalam sesi konseling ini Mbak menangis karena memang tidak tidak terkeluar unek-uneknya. Jadi baru dikeluarkan saat ini. Nanti juga mungkin saya kasih tugas Mbak ya untuk di pertemuan kedua. Nanti kita sepakati waktunya. Tugasnya begini Mbak. Mbak tuliskan sisi positif dan negatifnya dari 2 keputusan yang akan Mbak ambil tadi. Ya, bisa dimengerti Mbak ya. Nanti ditulis di kertas, difoto, dikirim ke saya lewat WA Mbak. Dan juga jangan lupa dibawa ketika sesi pertemuan kedua nanti. Ya, bisa dipahami Mbak ya. Nah, untuk waktu sesi pertemuan keduanya nanti bisanya kapan Mbak kira-kira? Saya ngikut aja sih, karena saya lagi free juga kan. Saya jadi terserah masnya aja. Kalau begitu di jam yang sama dan di tempat yang sama gimana Mbak untuk besok? Oh besok ya? Ya, besok Bisa. di jam yang sama dan di tempat yang sama. Bisa. Baik Mbak, kalau begitu sebelum saya tutup sesi konseling pada hari ini, mungkin saya ingin meringkas terlebih dahulu pembahasan kita dari awal tadi hingga saat ini. Di awal tadi Mbak mempunyai masalah bahwasannya bingung, ragu, takut dalam mengambil keputusan. Keputusan ini diakibatkan karena perceraian kedua orang tua Mbak dikarenakan masalah keluarga sehingga berdampak pada perekonomian keluarga Mbak pada saat ini. Betul begitu Mbak? Dan Mbak juga sepakat tadi bahwasannya saya memberi Mbak tugas untuk menuliskan sisi positif dan sisi negatif dari keputusan yang akan Mbak ambil. Saya harapkan di sini dengan Mbak menuliskan ini, Mbak bisa lebih tenang dan bisa lebih berpikir lebih luas lagi terhadap keputusan yang Mbak akan ambil. Dan juga kita sepakat bahwasannya sesi konseling ini akan berlanjut kepada tahap kedua karena tadi terjadi adanya kendala yang tidak diinginkan. Pada akhirnya kita sepakati konseling tahap kedua ini yaitu besok di jam yang sama dan juga pada tempat yang sama. Gitu Mbak? Iya. Oke, nanti saya coba bikin positif negatif ya dari keputusan saya ya. Betul Mbak. Iya, nanti saya coba bikin. Saya mau doanya juga mas, semoga saya selalu dikuatkan. Amin, amin. Kalau gitu saya pamit ya mas ya. Oh baik Mbak. Sudah ada jemputannya? Enggak sih, tapi nanti saya telepon soalnya dekat aja rumahnya katanya. Oh gitu. Hati-hati di jalan Mbak ya. Iya, makasih ya mas buat hari ini. Iya sama-sama Mbak. Datang lagi. Mari saya antar keluar. Waalaikumsalam Mbak Isa. Ya silakan masuk. Silakan Mbak Isa. Mari duduk Mbak Isa. Silakan. Seperti biasa duduk ngambil posisi ternyaman mungkin. Oke di situ. Oke. Sibuk kah tadi mas? Oh enggak juga. Tadi ini sambil main-main laptop aja. Buka-buka laptop. Oh, kirain sibuk. Malah kedatangan Mbak Isa nih saya tunggu loh. Nah, iya kak. Jadi merasa spesial. Ya enggak lah kan namanya tamu kan katanya harus disambut bagaikan raja gitu. Masih diantar sama orang yang sama kah? Iya, diantar adek. Kalau dia tuh kemana aja saya mau diantar terus.
Oh, bagus tuh, berarti adik yang sangat berbakti itu. Iya dong, kayak saya. Jadi gimana Mbak Isa, sudah agak mendingan dari hari sebelumnya? Ya, alhamdulillah sih udah. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu sesi konseling kedua ini kita mulai ya. Waktunya sama seperti sebelumnya. Sesi konseling ini kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Aisyah alami. Dan untuk masalah waktu sama juga seperti kemarin, 30 menit dalam satu kali pertemuan. Dan jika dirasa sudah tidak ada yang disampaikan ataupun terjadi kendala, bisa diselesaikan sebelum 30 menit. Jadi pahami Mbak Aisyah? Ya, paham. Oke, jadi Mbak Aisyah ada bawa nggak nih tugas yang saya pinta kemarin? Bawa dong. Bisa saya lihat? Boleh. Saya lihat Mbak ya. Iya. Ya. Jadi setelah Mbak Aisyah menuliskan positif dan negatif dari dua keputusan yang Mbak Aisyah akan pilih ini, ada perasaan gimana gitu? Ada perasaan nggak? Ada perasaan lain atau gimana? Ya jujur ya Mas ya, pas saya bikin nulis positif dan negatif dari dua keputusan saya tuh, entah kenapa pikiran saya tuh jadi kayak lebih terbuka gitu. Bahkan kayak ada muncul keputusan baru yang kalau dipikir-pikir tuh, oh iya ya kenapa saya nggak ngambil keputusan ini aja kayak gitu. Kalau boleh tahu keputusan apa itu ya Mbak? Ya saya jadi kepikiran kenapa saya nggak kuliah terus sambil kerja aja. Karena ada sih 1-2 orang teman saya yang saya tahu kayak gitu. Itu kuliah ya sambil kerja gitu. Iya betul bagus tuh Mbak. Jadi Mbak juga kan bisa kuliah dan juga bisa sambil bekerja tuh, bisa jadi kan bisa meringankan perekonomian orang tua gitu. Dan juga di sini Mbak nggak harus mengorbankan kuliahnya untuk berhenti gitu. Iya benar. Cuman kalau misalnya kuliah sambil kerja itu gimana ya? Yang masih mengusik saya itu kayak apakah nanti ganggu kuliah saya kayak gitu pas saya sambil kerja. Itu sih yang saya masih bingung sekarang ya. Kalau menurut saya sih Mbak, enggak mengganggu selagi Mbak bisa mengatur waktunya Mbak. Nah contohnya kan sekarang nih banyak nih Mbak pekerjaan yang freelance gitu. Jadi Mbak bisa ambil itu gitu, nah bisa mengatur waktu gitu. Jadi ya sih mungkin kayak ya mungkin nanti saya bisa karena saya belum merasakan ya, tapi mungkin pas sudah dijalanin bisa kali ya. Iya sih. Tapi di sini yang harus lebih ditekankan lagi tuh Mbak harus sangat bisa memanajemen waktu, harus bisa ya. Karena di sini Mbak nggak hanya kuliah lagi, energi, fisik semuanya tuh akan terkuras. Jadi paginya kuliah, malamnya lanjut kerja seperti itu. Ya semoga saya bisa ngatur waktu lah ya. Terus bisa ya seenggaknya sedikit-sedikit bisa ringankan beban orang tua saya, ringankan beban ibu saya. Amin. Semoga ya Mbak. Ya Mbak, dan jangan lupa juga keputusan Mbak ini dikonfirmasi lagi kembali kepada orang tuanya Mbak, agar Mbak mendapatkan ridho dari orang tua. Kan ada pepatah mengatakan, hadis Nabi mengatakan bahwasanya ridho orang tua itu juga meliputi ridho Allah. Nah, jadi insya Allah Mbak, kalau sudah mendapatkan ridho, selanjutnya itu bisa lebih santai dan enak gitu menjalaninya. Ya sih pasti nanti saya kabarkan ibu saya. Tapi kalau menurut saya sih ibu saya setuju aja ya. Selama itu positif, pasti ibu saya dukung aja sih. Dan kalau misalnya ibu saya udah dukung, ya kok saya sih udah semangat aja kalau misalnya sudah didukung sama orang tua kayak gitu. Alhamdulillah deh kalau gitu Mbak Aisyah, saya senang banget nih kalau Mbak Aisyah sudah mulai ceria dan semangat lagi. Alhamdulillah saya jadi lega. Terus kayak rasanya beban di pundak saya ini jadi kayak nggak tahu, jadi ringan aja gitu habis cerita ke Mas. Makasih banyak ya Mas ya.
Alhamdulillah, jangan terima kasih ke saya Mbak. Saya cuman perantara. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih Mbak? Kira-kira Nggak ada sih, udah kayaknya udah disampaikan semua. Alhamdulillah kalau gitu Mbak, kalau nggak ada yang ingin disampaikan lagi berarti semua masalah sudah clear ya. Jadi Mbak tahu nih apa yang harus dilakukan setelah ini? Iya, nanti kalau misalnya dari sini ya, Iya. ya yang pastinya sih saya nanti bakal cerita ke ibu saya tentang keputusan saya kan, yang mau sambil tetap mau tetap kuliah tapi terus nanti kerja. Terus nanti kayaknya saya nanti mulai mulai nyari-nyari lowongan-lowongan freelance gitu ya, yang setidaknya nggak bakal ganggu kuliah saya. Terus ya saya kayaknya akan belajar lagi cara manajemen waktu, biar nanti nggak keteteran gitu kan ya percuma juga kalau misalnya lanjut kuliah tapi nanti nilai berantakan karena kerja kan. Ya jadi mungkin itu sih. Betul. Bismillah ya Mbak, semoga Mbak tetap semangat dalam menjalani kehidupan lagi selanjutnya. Oke, kalau gitu Mbak Isa, kalau dirasa tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin saya tutup sesi Mbak ya pada hari ini. Dan saya ingin menyimpulkan, meringkas pembicaraan kita dari hari pertama hingga hari kedua sampai saat ini. Di hari pertama Mbak Isa memiliki keluhan yaitu terkait tentang masalah keluarga Mbak Isa, di mana terjadinya perceraian antara kedua orang tua Mbak Isa. Sehingga memaksa Mbak Isa untuk menentukan dua pilihan, yaitu berhenti kuliah untuk melanjutkan kerja, berhenti kuliah untuk mencari pekerjaan, yang kedua atau lanjut kuliah namun terkendala dalam perekonomian. Nah, di sini di hari pertama juga saya menugaskan Mbak Isa untuk menuliskan sisi positif dan negatif dari dua keputusan yang akan Mbak ambil. Nah, kemudian dibawa catatannya di hari kedua. Dan di hari kedua, Mbak Isa telah membawakan tugasnya. Kemudian Mbak Isa merasa lebih terbuka setelah menulis positif dan negatif dari dua keputusan tersebut. Sehingga membuat Mbak Isa menentukan keputusan ketiga, keputusan baru. Di mana keputusan ini ialah Mbak Isa sepakat untuk kuliah sambil bekerja yang tidak mengganggu perkuliahan, sehingga Mbak Isa bisa membantu perekonomian orang tua. Dan juga Mbak Isa sepakat untuk mengkonfirmasi hal tersebut, mengkonfirmasi keputusan tersebut kepada orang tua Mbak Isa untuk kuliah sambil bekerja. Dan juga sekalian untuk meminta ridhonya. Dan di sini Mbak Isa juga berjanji pada saya untuk lebih bisa lagi mengatur waktu, karena dalam kuliah sambil bekerja ini tidak hanya fisik namun mental juga akan terkuras. Di sini Mbak Isa sepakat untuk lebih bisa mengatur waktunya lagi untuk kuliah sambil bekerja. Oke, betul begitu Mbak Isa? Iya Mas, betul kayak gitu. Saya minta doanya ya Mas ya, biar saya sukses nanti dan semoga kuliahnya lancar. Amin, amin. Saya pasti doakan Mbak, semoga Mbak Isa bisa sukses dunia akhirat. Amin. Jadi ini udah selesai ya Mas ya? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi gimana perasaan Mbak Isa nih? Lega. Mungkin kalau gitu saya balik kali ya, saya mau pamit. Saya makasih banyak ya Mas ya sekali lagi ya. Ya udah. Ya udah saya balik ya Mas ya. Ya, jadi jalan Mbak Isa ya. Saya balik dulu. Ya, tetap semangat Mbak Isa. Oke. Semua pasti ada hikmahnya. Iya. Mari Mas ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di jalan Mbak.